Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat siang. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman, untuk kali ini kita lemah sedikit ya. Tapi walaupun begitu kita masih ada semangat ya. Yang mana usaha Marc Marquez crash kemarin di race MotoGP Jerez ya, tidak membuat Marc Marquez surut. Walaupun dia terlempar ke 23 ya, posisi ke 23, dan akhirnya merengsek ke posisi 12 seperti mana Mimi sudah bagi tahu tadi malam, yang mana motornya hancur teruk sebelah sisi kiri ya. Bahkan sebagian remnya itu yang paling parah sekali. Sebab itu Marc Marquez tidak bisa berbuat banyak ya, takut crash lagi. Namun di posisi 12 untuk keadaan seperti itu Mimin rasa sangat luar biasa sekali itu. Mungkin kalau rider lain mungkin sudah keluar atau gimana gitu ya, mungkin dia sudah nggak bisa bermain lagi ya. Namun di sini masih bisa diperjuangkan oleh Marc Marquez ya. Jadi untuk kehadiran Mimin sekarang ini adalah pernyataan kita ingin tanya kenapa, apa yang terjadi sebenarnya dengan Marc Marquez tadi malam ya. Jadi di sini pertanyaannya sudah ditanyakan dan Marc Marquez menjawab dia pun tidak tahu kesalahan ini. Namun walaupun begitu dia mengatakan kesalahan seperti ini tidak bisa terjadi lagi. Cukup di Austin kemarin yang mana kesalahan yang di Austin itu memang betul-betul kesalahan yang mana Marc Marquez pahami. Maksudnya pahami, dia tahu yang dia itu salah karena terlalu dalam masuk tikungan, jadinya dia crash. Namun untuk sesi di Jerez ini dia tidak sudah tahu, tapi dia tak paham kenapa di saat brake-nya dilepas motornya langsung jatuh. Brake depannya dilepas di saat dia ngerem, namun melepas remnya tersebut langsung jatuh. Itu yang membuat Marc Marquez enggak paham, dan dia mengatakan kalau kita ingin meraih kejuaraan dunia, kesilapan seperti ini kita tidak harus terjadi lagi, kata si Marc Marquez. Kalau lebih tepatnya begini dia mengatakan, ia satu kesilapan dan kita perlu belajar mengenainya dan coba mengelaknya untuk masa depan. Jika kita mau berjuang untuk kejuaraan, yang penting kelajuannya ada. Saya berada di belakang dua penunggang dan mungkin ini kali pertama pada hujung minggu ini saya berada di belakang penunggang, dan mungkin motosikal ini berubah sedikit dan saya tidak memikirkannya. Jadi atas sebab itu saya melakukan kesilapan itu. Yang penting kelajuannya, tapi kita perlu mengelak kesilapan. Kami mempunyai banyak kelajuan, tetapi sekali lagi di Austin saya memahami mengapa saya tercrash. Tetapi hari ini saya tidak mengerti. Saya perlu menganalisa karena saya tidak menyerang. Saya sedang melayani seperti yang saya lakukan dalam perlombaan pertama di belakang mereka, karena saya tahu bagian kedua perlombaan adalah titik terkuat saya. Tetapi ya seperti ini kita perlu menerimanya. Dan Marc Marquez juga mengatakan ini yang terjadi pernah terjadi juga dengan Pecco Bagnaia tahun lalu ya, yang tidak mengerti. Namun Marc Marquez juga mengatakan begitu, kalau kita ingin mencari kejuaraan kita harus berhati-hati katanya. Maksudnya tidak terlalu itu, kita kena santuy dan meraih poin ya. Walaupun semalam dia mendapatkan 4 poin teman-teman. Oke, untuk Francesco Bagnaia, ngeri lagi untuk Francesco Bagnaia. Dia mengatakan Bagnaia kembali mengamankan podium di MotoGP Spanyol hingga selesai di posisi ketiga ya. Dalam wawancara di siaran resmi MotoGP, Bagnaia mengatakan terima kasih banyak untuk para penonton. Dan hari ini benar-benar luar biasa, tapi saya tidak suka balapan seperti ini. Saya hanya bisa terjebak di belakang seperti kemarin. Setiap kali saya mencoba mendekat untuk menyerang, saya malah kehilangan momentum dan harus mengangkat gas.
Selamat untuk Alex Marquez dan untuk kemenangan pertamanya yang lebih penting adalah kepada Fabio Quartararo yang melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa saat ini, yang motornya sangat lambat dan kini menjadi sangat luar biasa. Alex Marquez dia mengatakan ini luar biasa sekali. Ini luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa, seperti pesta ulang tahun yang fantastis. Meraih kemenangan pertama di MotoGP pada hari Minggu di Jerez adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya bahkan sempat berfikir untuk berhenti di trek dan mendirikan tenda untuk bermalam di sana. Rasanya begitu menakjubkan. Dukungan dari penonton di tikungan pertama sungguh luar biasa dan saya tidak bisa meminta lebih dari tim. Dari ini, ia pun menelusuri jalannya balapan. Ini adalah balapan yang dimana saya bermain dengan cerdas. Memang di awal saya menyerang sedikit terlalu agresif dan sempat kehilangan sesuatu, tetapi saya tetap fokus menjaga ritme dan berusaha agar jarak tidak semakin dekat supaya tidak memberi kesempatan pada pembalap lain. Saya mengontrol balapan dengan sangat baik dan saya sangat senang. Fan di Jerez memang yang terbaik di dunia. Kita beralih ke Fabio Quartararo ya, yang mana pada kemarin Fabio Quartararo membuatkan kejutan di MotoGP Spanyol. Pembalap Yamaha itu berhasil finish di posisi kedua dalam balapan utama setelah sehari sebelumnya merebut pole position meskipun sempat terjatuh pada balapan sprint. Quartararo memberi komentarnya di Pram, ini luar biasa sekali berada di podium, terasa sangat spesial, apalagi jarak dengan Alex Marquez tidak terlalu jauh dan kami tahu dia masih punya sedikit keunggulan. Tapi menahan Pecco Bagnaia tetap di posisi ketiga sepanjang balapan itu benar-benar sangat sulit sekali. Beberapa tahun terakhir ini terasa panjang, tapi saya sangat senang bisa kembali naik podium di Jerez. Terima kasih banyak kepada para penggemar yang hadir untuk mendukung kami. Bahkan kemarin setelah saya terjatuh, mereka tetap memberikan tepuk tangan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Le Mans. Grand Prix berikutnya akan menjadi momentum spesial bagi Quartararo yang akan berlangsung di kandangnya sendiri. Oke teman-teman, itu beberapa pernyataan dari para rider ya. Para rider untuk setelah race MotoGP MotoGP Spanyol Jerez ya. Mark tahu bagaimana cara habis-habisan itu yang menggangguku. Pecco Bagnaia merasa terganggu ya dengan Marc Marquez. Sebab itu si Pecco Bagnaia stres dia. Padahal Marc Marquez crash, tapi dia yang stres. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi lah ya. Nanti kalau ada informasi lagi kita akan bagi tahu lagi teman-teman ya. Oke, untuk jadwal MotoGP selanjutnya yaitu Prancis ya, yaitu sirkuit Le Mans pada tanggal 9 hingga 11 Mei. 9 hingga 11 Mei 9, 8 minggu hadapan ya. 2 minggu lagi ya teman-teman. 2 minggu lagi kita akan menuju ke Prancis, yang mana sirkuit Le Mans, tuan rumahnya Fabio Quartararo dengan Johan Zarco. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.